balik lagi di Bedah Obrolan. Nah, kali ini Bedah Obrolan mau bahas lagi nih mungkin yang ditunggu-tunggu sama kalian-kalian para penonton, pendengar. Ya, itulah pokoknya yang muncul atau nonton setidaknya di Bedah Obrolan yang ingin ke perguruan tinggi negeri. Nah, kalau zaman dulu, teman-teman mungkin yang menunggu itu ada namanya LTMPT. Nah, sekarang berubah nama menjadi SNPMB. Bagaimana kelanjutannya? Yuk disimak di Bedah Obrolan. Oke teman-teman, nah mungkin videonya bakal gue bagi ke beberapa part ya, karena pasti akan kebanyakan nih videonya. Mungkin di part ini gue hanya akan ngingetin kalian nih, karena banyak pengalaman dulu, karena di Bedah Obrolan pun kan tahun lalu buat juga di masih formatnya LTMPT ya teman-teman, itu kita buat juga video. Nah, banyak yang komen bahwa Kak, saya mau daftar UTBK, Kak mau ini, kelewat tanggalnya dan lain-lain. Nah, biar nggak kelewat tanggalnya, kalian harus tahu dulu nih, ya, tanggal-tanggalnya, terus nanti kalian daftarnya bagaimana, terus nanti pihak sekolah itu seperti apa, biar tidak ada prasangka buruk, menyalahkan sekolah kah, atau menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan pemerintah, malah tidak ada kok pemberitahuan dan lain-lain. Nah, buat kalian, teman-teman yang mungkin tidak mengikuti video kita tahun lalu, ya ini kita bahas dulu tentang SNPMB itu apa. Ya, SNPMB itu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, buat kalian, buat teman-teman, coba cek langsung di websitenya snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nanti linknya akan gua taruh di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke, kita langsung aja ya. Pendaftaran di atas di headernya udah ada pendaftaran akun SPNB untuk sekolah dan siswa pada 9 Januari mulai pukul 15.00. Nah, kalau teman-teman mau lihat di websitenya itu udah jelas banget, di situ nanti akan ada halaman utama. Ya, mungkin ini cek kuota sekolah. Nah, teman-teman mungkin yang sekolahnya sudah terakreditasi, yaitu nanti akan ada beberapa persentase mulai dari 40, dari 30, dari 20, tidak salah ya. Itu presentasinya seperti itu. Nah, contoh nanti kalian bisa cari berdasarkan lokasi, misalnya contoh saya cari di DKI Jakarta, Kabupatennya Jakarta Pusat. Nah, nanti teman-teman akan muncul persentase kuotanya. Contoh SMKS Kampung Jawa Jakarta, akreditasinya B, maka akan dapat persentasenya 25%. Kalau A akan 40%. Nah, persentasenya itu untuk apa, teman-teman? Biar ngerti. Nah, persentasenya nanti akan mewakili sekolah teman-teman. Contoh ya, saya pilih yang SMK Jakarta Pusat. Nah, nanti persentase ini akan akan membagi teman-teman menjadi kuota-kuota siswanya. Contoh, jumlah total siswa di Teknik Komputer dan Informatika 41. Nah, untuk kuotanya, persentase kuotanya yang akan diterima untuk eligible atau yang bisa didaftarkan untuk SNBP itu 17. Nah, jadi teman-teman bisa cek langsung di sini berapa kuota peserta di sekolah teman-teman semua. Lanjut, yang kedua akan ada portal SNPMB. Nah, nanti ini akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Itu cara untuk mendaftarkan sekolah dan mendaftarkan siswa untuk mempunyai akun SNPMB. Nah, akun ini yang akan menjadi masalah sebenarnya di tahun lalu, karena banyak yang komen, Kak, saya nggak bisa daftar SBMPTN zaman dulu karena saya nggak punya akun LTMPT ya, zaman dulu tidak punya akun LTMPT. Nah, saya kebetulan
mewajibkan ini tips ya, setidaknya tips mewajibkan untuk kalian semua membuat akun SNPMB ini. Ya, kenapa? Karena akun ini nanti akan terpakai sama kalian jika kalian mendaftar di, kalau zaman dulu SNPMB namanya, kalau sekarang akan namanya UTBK SNBT. Ya, jadi saya harap kalian mendaftar semua karena akun ini sangat penting untuk kalian ke depannya. Kak, kan saya nggak mau daftar UTBK kok sekarang dan lain-lain. Jangan salah dulu, nanti mungkin di pertengahan jalan, kan kalian masih panjang nih. Mungkin di pertengahan jalan, Kak, saya mau daftar lah UTBK gitu kan. Ternyata akun SNPMB-nya nggak ada nih. Otomatis kalian nggak akan bisa daftar. Ya. Nah, saya harap teman-teman semua yang nonton video ini buatlah akun SNPMB. Lanjut, ada kebijakan umumnya. Ya, kebijakan umum ini bla 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 bla, kalian bisa langsung baca sendiri. Nah, SNBP itu kalau zaman dulu SNMPTN. Ya, SNMPTN. Nah, ini ada PDSS, itu yang akan nanti diisi oleh sekolah. Persyaratan sekolah mengisi PDSS, akreditasi 40, 25, dan 5%. Ya, lalu persyaratan peserta memiliki prestasi akademik, memenuhi persyaratan tentukan masing-masing, punya NISN. Yang penting kalau nanti kalian tidak terbaca NISN-nya, langsung lapor ke operator kalian, operator di sekolah, operator sekolahnya, itu nanti akan diganti kah? Ya kan, itu nanti operator pasti akan mengerti, saya yakin. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 yang akan diisikan ke BDSS. Nah, ini biasanya ngisikan nanti pasti akan sekolah, entah dari guru BK-nya, entah kurikulumnya, atau mungkin operator sekolahnya. Ya, jadi itu diserahkan saja ke sekolah. Lalu peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Lalu pilihan program studi. Nah, ini yang harus kalian pikirkan baik-baik. Setiap siswa dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih program studi di PTN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, jika kalian memilih 2, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Contoh, kalau kebetulan saya di Jawa Barat, berarti salah satunya, kalau harus milih 2, salah satunya harus di Jawa Barat. Tapi kalau kalian milih 1 program studi aja, kalian pilihnya di provinsi manapun terserah kalian. Portofolio ada 10 jenis dan lain-lain tahap pendaftaran. Nah, ini sampai ke daftar ulang. Ketentuan peringkat ini eligible itu ditentukan oleh sekolahnya masing-masing. Ya, bagaimana caranya, kriteria apa, itu nanti sekolahnya yang berhak menentukan. Nah, kembali lagi saya ingin kasih tahu sekarang, karena balik ke videonya, saya ingin kasih tahu jadwalnya. Sebelum itu ada satu lagi, UTBK dan SNBT. UTBK ini kalau zaman dulu SBMPTN. Nah, biayanya yang saya spill aja Rp200.000. Ya, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sekarang saya mau fokus ke jadwal aja dulu. Nah, jadwal SNBP. Ya, SNBP itu SNMPTN zaman dulu. Kalau SNBT itu SBMPT zaman dulu. Ya, kuota sekolah ini harusnya sudah diumumkan. Pasti saya yakin sekolah-sekolah sudah menginformasikan ke kalian, semestinya sudah menginformasikan ke kalian bahwa tanggal sekian kalian nanti mengisi, kuotanya segini, yang nanti akan eligible segini dan lain-lain. Itu semestinya sudah diinformasikan oleh sekolah. Kecuali sekolah yang kuotanya salah, itu masih ditunggu sampai 17 Januari 2023 untuk sanggah kuotanya. Seperti apa sih Kak sanggah kuotanya itu? Kalau misalnya contoh akreditasinya A, tapi di presentasinya salah, atau mungkin jumlah pesertanya nih harusnya di murid kita ada 200, kok di sana tulisannya cuma 150. Nah, itu kan mempengaruhi nanti persentase sekolahnya untuk eligible. Nah, itu masuk ke masa sanggah kuota sekolah. Pembuatan akun. Nah, ini yang tadi saya bilang penting sekali untuk kalian buat akun. Ada registrasi dari tanggal 9 sampai 9 Februari itu untuk sekolah. Lalu registrasi akun SNPMB siswa dari 9 Januari sampai 15 Februari. Lalu PDSS dan SNBP
penetapan siswa eligible, pengisian, pendaftaran, dan lain-lain, ini bisa dilihat langsung di websitenya sini. Nah, tapi yang harus kalian pahami adalah kalau zaman dulu orang bisa, oh tengah malam, oh pagi-pagi, oh subuh gitu-gitu ya. Nah, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00. Jadi setelah 15 kemungkinan saya belum pernah mencoba, saya mencobanya karena waktu kerja dan masuk sekolah itu sampai jam 3 itu masih aman. Saya belum pernah coba. Nah, mungkin nanti yang sudah coba di atas jam 3, oh bisa kok Kak gitu. Tolong komen di bawah ya. Itu dicoba saja ya, tetapi tidak disarankan setelah jam 3. Usahakan sebelumnya saja. Atau mungkin kalau di hari yang sama berarti dari jam 12.00 sampai jam 15.00. Lalu UTBK. Nah, tadi yang saya bilang UTBK SNBP ini ya kan, registrasinya itu nanti akan ada lagi registrasi akun akan dibuka kembali ya kan 16 Februari sampai 3 Maret ya untuk SNPMB siswa untuk UTBK. Nah, tetapi kalau kalian sudah punya kan enak ya kan, jadi tidak usah ada pengulangan-pengulangan untuk bikin akun lagi sebenarnya. Lalu sosialisasinya sudah harusnya dari 1 Desember pendaftaran UTBK. Ini nanti kalian yang mendaftar kalau sudah punya akun. Nah, sekali lagi saya bilang penting sekali punya akun SNPMB. Nah, mungkin ini sudah terlalu panjang karena 11 menit. Videonya sampai sini dulu. Nanti ditunggu video part 2-nya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mendaftarkan akun SNPMB sekolah dan SNPMB siswa. Jadi, ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye. Sampai jumpa di Bedah Obrolan.